Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada pidatonya Pak Wapres, yaitu Mas Gibran, Masya Allah, di acara Rakornas kemarin. Oke, langsung saja kita melihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita tutup rakor pada sore hari ini, saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia emas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang memberikan perubahan signifikan dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerahnya. Coba ditampilkan. Nah, ini ada untuk pertumbuhan ekonomi ya. Papua Barat ada. Wah, ini luar biasa sekali. Ini kalau nggak salah dari ini ya Pak, pertumbuhannya dari ekspor LNG ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Lalu Sulawesi Tengah, ini luar biasa juga. Ini Sulawesi Tengah. Oh Ibu, ini luar biasa juga. Ini dari nikel, Lalu dari Maluku 6,2%. Ini dari pertanian perdagangan ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, ini target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas 8%. Jadi Bapak Ibu harus kerja keras semua. Dulu saya ingat sekali, pertama kali dilantik menjadi wali kota itu pada waktu COVID. Pertumbuhan ekonominya Solo itu minus 1,74%. Lalu kita kerja keras, kerjasama dengan TPID. Ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota. Minus 0,174, lalu naik 4%, lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini butuh kerja keras kita semua. Lalu satu lagi ada MCP.
Ini kepala daerah pasti tahu, MCP. Ini paling tinggi. Oh, ada Surakarta juga. Ada yang dari Surakarta? Pak PJ Wali. Nggak ada? Waduh, duduh. Waduh. Nanti saya cari. Ada? Oh, ada. Maaf. Oke, ini yang paling tinggi Bali, Surakarta, Sragen. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Dulu juga sama, waktu saya pertama kali dilantik, Solo itu termasuk rendah, cuma 65. Lalu kita naikkan ke 80, 90. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena Pak Presiden Prabowo menekankan untuk masalah pencegahan korupsi dan juga menutup kebocoran-kebocoran. Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK, ini perlu diseriusi. Saya tidak akan menampilkan yang kota-kota yang rendah, tapi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil. Oh, satu lagi terakhir. Nah, ini bukan angka stunting ya Bapak Ibu, tapi angka penurunan stunting. Ini ada NTB, Tanjung Balai, Situbondo. Ini harus kita beri apresiasi. Bapak Presiden Prabowo sudah menegaskan berkali-kali pentingnya program makan siang gratis. Sudah ada beberapa sekolah yang saya kunjungi. Kemarin terakhir saya uji coba di Palangkaraya ya. Pak Gubernur mungkin ada ya? Oh, ada Pak Gubernur. Jadi kita coba uji coba di Palangkaraya, dan saya kira ini tanggapan dari orang tua murid, guru, komite sekolah ini luar biasa sekali. Jadi saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum saya dilantik, itu tiap hari orang nagih, kapan makan siang gratis Mas? Kapan makan siang gratis Mas? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini mohon kerjasamanya semua yang ada di sini untuk mensukseskan program ini. Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan siang gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini. Itu, ada lagi. Terakhir ya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu semua, selamat bekerja, dan sekali lagi, jika kita ingin pertumbuhan ekonomi naik sesuai target dari Pak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan juga anggaran yang tepat sasaran. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohon kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Wakil Menteri Dalam Negeri untuk mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan pemukulan gong. Baik, sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan pemukulan gong yang nantinya akan menandakan penutupan acara yang luar biasa di hari ini. Baik, kalau sudah siap kita akan hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan demikian acara rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2024. Nah, mana nih anak abah yang kemarin menagih pidatonya Mas Gibran? Nah, ini beliau langsung pidato di depan seluruh kepala daerah di Indonesia. Ini kan anak abah kemarin kan ada yang menggiring opini, katanya menggiring hoax. Jangankan 2045, sampai tahun 3000 pun tak apalah. Kalau dipimpin dengan seorang pemimpin yang memang betul-betul memikirkan rakyat kecil. Tanpa omon-omon dan tentunya tanpa sandiwara. Program makan siang gratis itu dari Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah program yang
sangat efektif karena banyak sekali masyarakat yang akan mendapatkan dampak dari program tersebut. Ada petani, ada juga pedagang, baik itu rumah makan, baik itu Gojek, pokoknya semuanya akan mendapatkan dampak dari program makan siang gratis. Jadi secara tidak langsung ekonomi dari bawah akan berputar. Dan terakhir di tengah-tengah pidato beliau, secara tidak langsung beliau mengulti orang-orang yang meragukan beliau. Semasa beliau menjabat wali kota Solo, beliau berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi di kota Surakarta yang pertumbuhan ekonominya tertinggi di Indonesia tentunya. Dan beliau tidak mau menyebutkan daerah yang mungkin yang kecil pendapatan, daerah yang paling tertinggal ya, mungkin salah satunya daerah kami, ya mungkin salah satu termasuk mungkin daerah yang tertinggal. Anak abang, nah kalian tinggal duduk manis lihat aksi atau kerja nyata Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dah, saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, kita support, kita dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan tentunya selalu optimis dengan cara selalu berpikir positif dengan apa saja keputusan pemerintah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.